Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan renungan pagi di hari Jumat. Kita berdoa. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan, oleh karena kami dimampukan untuk bersyukur, menikmati berkat Tuhan, dan terlebih lagi boleh bersukacita senantiasa di hari Jumat ini Tuhan, sekalipun kami diberlakukan PPKM level 4 yang lebih ketat lagi, khususnya di kota di mana kami tinggal, dan biarlah Tuhan beri jalan, Tuhan berkati kehidupan kami, sekalipun dibatasi untuk kesana kesini. Kami memohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara, renungan pagi di hari Jumat kali ini diberi judul Bersukacitalah Senantiasa. Teks bacaan diambil dari Filipi 4 ayat 4 terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia berbunyi demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi bersukacitalah. Saudara-saudara, di hari Jumat 27 Agustus 2021 ini, kali ini Rasul Paulus mengajak kepada kita untuk bersukacita. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, apa yang harus dilakukan untuk bisa kita bersukacita di dalam Tuhan di tengah tekanan hidup yang kita hadapi? Nah, oleh karena itu saudara-saudara, mari kita membaca pembandingnya di Amsal 17 ayat 22. Ditegaskan di sana bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, saudara-saudara, tak dapat dipungkiri bahwa kecenderungan umum banyak orang pasti bersukacita hanya dalam keadaan baik, dalam keadaan senang, dan terlebih lagi bila status sosial ekonomi kita dalam keadaan berkecukupan, bahkan berlebihan. Nah, tetapi keadaan berbalik, berubah memburuk apabila kita dalam keadaan sedih, frustasi, bahkan jauh dari Tuhan. Nah, oleh karena itu, mengapa kita perlu selalu bersukacita? Bersukacitalah senantiasa, ada beberapa hal yang harus kita pelajari. Yang pertama, saudara-saudara, kesetiaan kepada Allah tidaklah menjamin kebebasan dari kesulitan, penyakit, derita yang kita hadapi. Kita bisa lihat contohnya dari tokoh Yusuf, Ayub, Raja Daud, Yeremia, bahkan Paulus, di mana Allah mengizinkan sekaligus memakai penderitaan para tokoh-tokoh tersebut untuk menguji iman. Apakah tetap setia kepada Tuhan, juga mau belajar untuk bersandar kepada Allah. Yang kedua, saudara-saudara, bersukacita berarti kita harus imani bahwa Tuhan memegang kendali. Tuhan mengontrol hidup kita. Dan segala sesuatunya pasti mendatangkan kebaikan. Asalkan kita mau taat dan setia. Karena Dia berjanji tidak akan meninggalkan kita, dan rancangannya pun adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan malapetaka. Berkat dan masalah itu ibarat dua sisi mata uang yang tidak mungkin terpisahkan. Sukacita kita harus didasarkan kepada janji Tuhan, sehingga pertolongan Roh Kudus memampukan kita untuk bersukacita. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, cobalah kita belajar dari surat Roma 5 ayat 3-4. Ditegaskan bahwa kita bermegah
dalam kesengsaraan yang membuahkan ketekunan dan tahan uji, serta membawa pada pengharapan sejati menuju hidup kemenangan. Yang berikutnya, saudara-saudara, yang ketiga, mengapa kita perlu bersukacita? Kita harus yakin, betul-betul yakin bahwa rasa kekhawatiran minimal setingkat sampai tingkat tertentu menjadi hal yang tidak pernah lekang. Jadi, orang yang bersukacita pasti memang diliputi oleh rasa khawatir. Dan hal ini pasti pernah dialami oleh setiap orang, saudara dan saya juga. Namun kita yakin bahwa segala sesuatu itu ada waktunya dan indah pada waktunya. Kita harus membawa kekhawatiran yang kita punya dalam hidup kita, dalam keluarga kita, lalu kita bawa dalam doa kepada Allah sambil terus memuliakan, melayani Tuhan. Dan sesama dengan rasa syukur. Saudara-saudaraku, dengan bersukacita, kita terus berdoa, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran di dalam Yesus Kristus. Keempat dan yang terakhir, saudara-saudara, mengapa kita harus bersukacita? Karena pada hakikatnya, sukacita kita adalah karena beroleh keselamatan. Keselamatan yang diberikan secara cuma-cuma, gratis dari Allah di dalam Yesus Kristus. Dan sukacita itu merupakan salah satu buah yang harus dihasilkan setiap pengikut Kristus, terpancar dari sosok Kristiani yang hidup di dalam Tuhan. Berserah penuh seutuhnya, jangan setengah-tengah kepada Tuhan. Dengan demikian, kita pasti memiliki sukacita yang melampaui dalam damai sejahtera Tuhan. Itulah poin inti bagaimana kita bersukacita. Selamat pagi, saudara-saudara. Tuhan Yesus menolong dan menguatkan saudara. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena hari ini Tuhan, di hari Jumat ini, kami mau belajar bagaimana kami bersukacita oleh karena Tuhan telah menyelamatkan kami, dan wujud syukur kami untuk terus memuliakan Tuhan sekalipun derita, sakit penyakit, pergumulan hidup kami jalani di alam kehidupan kami. Terpuji namamu Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Yesus tinggal di hatiku, aku amat bahagia. Yesus sungguh sahabatku, dalam suka dalam duka. Yesus kau sahabat.
Tuhan.